Kejutan terjadi di babak 9 Olimpiade Catur 2024. Magnus Carlsen dikalahkan Grandmaster Slovenia Vladimir Fedosev. Secara keseluruhan, Norwegia kalah 3-1. Magnus memulai permainan dengan D4, Fedosev mendorong D5. Kuda F3 dikembangkan dan Fedosev langsung menantang pertukaran pion. Magnus Carlsen justru memainkan C4, memberikan tawaran kepada pion D untuk makan pion C. Di posisi ini, Fedosev memilih untuk mengambil pion D. Kemudian Magnus juga mengambil pion D. Selanjutnya, Fedosev mengembangkan kuda F6. Kedua kuda para pemain saling menyerang pion lawan. Magnus Carlsen terlebih dahulu mengambil pion. Kemudian Fedosev juga makan pion. Setelah itu E4 mengusir kuda. Kuda mundur ke petak F6. Dan kemudian Magnus langsung menyerang gajah B5, skak. Gajah D7 menutup skak sambil menantang pertukaran gajah. Magnus mengembangkan kuda C3. Kemudian Fedosev mengancam kuda. Magnus Carlsen tidak buru-buru untuk melarikan kuda. Dia memilih untuk menukar gajah. Kemudian menteri makan gajah. Lalu kuda menghindar ke petak F5 sambil menantang pertukaran menteri. Fedosev kemudian menerima pertukaran. Lalu Magnus mengambil menteri. Ini membuatnya kehilangan hak untuk rokade. Namun demikian, Magnus memang mempersiapkan hal ini menuju ending game. Fedosev mengembangkan kuda C6, Magnus membalas dengan gajah G5, bersiap menukar kuda sehingga hitam punya pion susun. Selain itu, ini juga akan membuat permainan menjadi lebih sederhana. Fedosev menolak gajah ditukar dengan kuda, oleh karena itu kuda masuk ke petak G4, ancaman pada pion F, sebuah forking yang berbahaya. Oleh karena itu, raja menjaga pion, kemudian Fedosev mengusir gajah. Gajah ditarik mundur ke petak H4, lalu H5. Langkah ini adalah persiapan agar kuda memiliki jalan pulang yang lebih bagus. Di posisi ini, Magnus langsung mengusir kuda. Tentu saja kuda pulang menantang pertukaran kuda. Namun demikian, Magnus menolak untuk mengambil kuda. Dia justru memilih menarik mundur gajah ke petak F2. Ini langsung dibalas dengan kuda makan kuda, pion makan kuda. Dengan demikian, Magnus Carlsen punya dua pion susun di lajur F. Secara teori, pion susun apalagi di babak ending game akan sangat berbahaya, karena dengan demikian pion-pion susun dapat menjadi sasaran empuk serangan bagi lawan. Di posisi ini, Vladimir Fedosev kemudian langsung rokade untuk mengamankan raja. Lalu benteng diadu oleh Magnus. Terjadi pertukaran benteng, benteng makan benteng. Kemudian Fedosev mendorong H4. Ini akan membuat bentengnya bisa aktif ke depan, sekaligus juga untuk merusak pertahanan putih. Merespon hal ini, Magnus Carlsen coba untuk mengaktifkan raja ke petak D3. Setelah itu, benteng menyerang pion. Apabila sekarang pion didorong, maka setelah pion makan pion en passant, putih akan kalah satu pion. Oleh karena itu, Magnus memilih menjaga pion dengan rajanya. Dan kemudian benteng G5, ancaman pada pion. Ini dibalas dengan benteng G1 demi menjaga pion. Lalu Fedosev mendorong G6, membiarkan gajah makan pion menyerang benteng. Akan tetapi, Fedosev memiliki sebuah langkah tempo, pion makan pion, skak. Dengan demikian, Fedosev masih mengontrol petak center. Raja masuk ke petak D5, benteng mundur ke petak G6 demi menjaga pion. Setelah itu, raja masuk ke petak E6. Vladimir Fedosev terlebih dahulu mengimbangkan gajah untuk menyerang benteng. Ancaman ini tidak bisa ditutup oleh perwira manapun. Oleh karena itu, benteng harus ke petak H1, langkah yang paling logis. Vladimir Fedosev tidak terburu-buru mengambil pion G.
Dia memilih untuk mengimbangkan kuda sambil melakukan skak. Di posisi ini, komputer menyarankan agar raja masuk ke petak F7 menyerang benteng. Namun demikian, Magnus Carlsen membuat kesalahan karena memilih menarik raja ke petak D5 sambil menyerang gajah. Ini dibalas dengan B6, penjagaan ketat pada gajah. Magnus Carlsen tidak menyelamatkan pion G, dia justru memilih mendorong F4. Ini dibalas dengan raja D7. Pada posisi ini, komputer menyarankan agar pion ditukar, namun Magnus Carlsen tidak memainkan hal itu. Dia justru memainkan G4, langkah yang membuat hitam unggul seketika. Akan tetapi, Vladimir Fedoseev juga membuat kesalahan karena memilih untuk mengambil pion G. Dengan demikian, posisi menjadi kembali seimbang. Setelah itu, pion makan pion, pion makan pion, dan kuda masuk ke petak E4. Magnus menunda untuk mengambil pion E. Di posisi ini, Vladimir Fedoseev memainkan kuda F3 menyerang gajah sambil menjaga pion. Dibalas dengan kuda makan gajah, pion makan kuda. Kemudian, gajah ditarik mundur untuk menyerang pion. Fedoseev kemudian memainkan benteng D6 skak. Raja makan pion dan dibalas dengan benteng masuk ke petak D2. Ini membatasi pergerakan raja untuk menyeberang ke sayap raja. Selain itu, benteng hitam juga menekan pion B. Magnus Carlsen kemudian membawa bentengnya ke petak C1 dan raja masuk ke petak E6. Benteng C4, tetapi raja F5 menjaga pion. Magnus mengalihkan serangan dan menyerang pion A, akan tetapi kuda makan pion. Setelah itu, gajah makan kuda dan benteng makan gajah. Magnus Carlsen kemudian mengambil pion A dan Fedoseev mengambil pion B. Dengan demikian, Vladimir Fedoseev punya dua pion yang bebas dan siap untuk promosi. Magnus Carlsen di posisi ini juga mendorong A4 berupaya untuk mempromosikan pion. Akan tetapi, benteng C2 skak, raja ke petak B5 demi menjaga pion, dan G3 didorong. Pion hitam semakin dekat untuk promosi. Magnus membawa benteng ke petak G7, memberikan serangan pada pion lawan dan juga mempersiapkan jalan bagi pionnya untuk promosi. Akan tetapi, raja F4 menjaga pion. Kemudian A5, dan di posisi ini Fedoseev memainkan benteng B2 skak, raja ke petak C6, kemudian benteng A2, sebuah serangan langsung pada pion. Ini membuat raja kembali ke petak B6. Setelah itu, Fedoseev mulai mendorong pion E. Pion A6 didorong oleh Magnus, akan tetapi pion E kembali didorong. Setelah itu, benteng F7 skak, namun raja lari ke petak E4. Benteng E7 kembali skak. Kali ini, raja masuk ke petak F3. Dan setelah benteng F7 kembali skak, raja G2 bersembunyi dari ancaman serangan skak. Magnus Carlsen mencoba untuk mendorong pion ke petak A7, akan tetapi E2. Selangkah lagi, hitam akan promosi. Magnus Carlsen kemudian membawa benteng ke petak E7, mencegah promosi pion, tetapi raja F2. Sekarang pion benar-benar siap promosi. Magnus kembali melakukan skak, namun raja lari ke petak E3. Benteng E7 skak, raja lari D2, dan benteng kembali skak, akan tetapi kali ini raja lari C1. Setelah benteng kembali ke petak C7 untuk melakukan skak, raja bersembunyi dan Magnus kemudian langsung menyerah.